hari ini kita ada di kantor pertanahan Kabupaten Garut nih Sob. Kita udah ketemu dengan Bapak Rahman selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Nah, tadi kan kita udah terjun langsung untuk melihat pembagian sertifikat di Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet ya, Tias, betul ya. Sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Pak Kakak. Siap. Ya Pak, tadi kan kita udah lihat ya Pak, ada 650 sertifikat yang sudah diserahkan ya Pak ya. Betul. Nah, untuk secara keseluruhan itu Garut itu ada berapa sih Pak targetnya? Kalau untuk tahun ini Garut kita PTSL itu 66.250 bidang, dan itu alhamdulillah sampai dengan hari ini ya udah kita tuntaskan lah. Kemarin kebetulan Pak Kakanwil kita nantang gitu kan, bisa nggak diselesaikan akhir November gitu kan. Alhamdulillah kita jawab kemarin tanggal 30 November 2023 kita sudah selesaikan 100%. Alhamdulillah. Hebat ya. Ya sebenarnya bukan hebat sih, sebenarnya ya itu karena kinerja dari teman-teman lah. Kalau kita ini kan nggak ada teman-teman yang kerja lah, tapi juga partisipasi masyarakat, bantuan dari pemerintah setempat juga sangat luar biasa, sehingga adanya kolaborasi ini PTSL itu bisa tercapai lebih cepat lah daripada targetnya harusnya akhir tahun gitu kan, tapi nyatanya kita bulan 11 kita sudah tuntaskan, dan itu luar biasa. Bantuan masyarakat itu saya sangat rasakan, karena bahkan ya itu tadi saya singgung, masyarakat itu sampai mau belajar jahit sertifikat hanya untuk supaya bagaimana itu cepat selesai gitu. Cepat dibagikan ya Pak ya? Iya, karena memang kita tentang mereka, Pak Kades kalau mau cepat selesai bantu kami jahit, itu terlalu banyak saya bilang itu target yang ada. Jadi kalau mau cepat dibagi, bantu kami jahit sertifikat. Akhirnya Pak Kades belajar jahit loh. Pak Kades masyarakat belajar jahit bantu kami ya. Itu luar biasa, dan itu baru saya temukan di Garut ini gitu, luar biasa partisipasi masyarakatnya gitu. Iya benar Pak, luar biasa. Nah Pak, untuk tahun depan kira-kira gimana nih Pak untuk targetnya? Untuk tahun depan itu kita ada 75.000 bidang untuk SHT ya, 50.000 itu dari yang PM, yang 25.000-nya yang ASN. Dan untuk 2024 kami sudah beberapa kali juga rapatkan untuk perencanaan tahun depan, karena persoalan perencanaan kan sangat menentukan ya cepat atau lambatnya ya. Dan partisipasi masyarakat yang masuk itu, permohonan yang masuk untuk mendapatkan PTSL itu luar biasa, udah melebihi sebenarnya. Cuman makanya kami lagi rencanakan di mana yang harus dapat, bagaimana kemudian. Dan hari ini juga kalau kita bicara berkas itu untuk 2024 aja udah mulai ada masuk berkas ke kita nih, udah hampir 10.000 yang masuk. Jadi kita kalau emang Januari pun udah bisa kita jalan lagi. Sudah bisa running ya Pak? Ya, udah bisa kita running kita insya Allah. Pak, untuk PTSL di tahun depan di Kabupaten Garut khususnya? Harapan saya pastinya kalau tahun ini kita bisa selesaikan di bulan 11, kalau bisa tahun depan ya sebelum bulan 11 kita bisa selesaikan lagi. Tapi memang targetnya lebih banyak dari tahun ini, dan itu karena ada PTSL yang tadi yang terintegrasi ya, yang 25.000 itu. Tapi saya yakin dengan kekompakan teman-teman dari tim-tim yang ada dan partisipasi dari masyarakat yang ada, saya tidak punya keraguan lah untuk menyelesaikan program itu, PTSL itu. Bahkan saya sebenarnya bicara PTSL, bicara bidang tanah di Garut ini, ternyata masih banyak bidang tanah yang belum tersertifikat. Bahkan masih ada desa itu cuma 2 sertifikat, 1 desa gitu. Jadi potensinya masih sangat besar lah, sangat besar untuk program PTSL ini. Bahkan kemarin saya berharap sebenarnya kalau bisa yang PM itu, program PTSL PM itu untuk PBT, saya minta sebanyak-banyak kayak kemarin itu. Saya malah bisa nggak saya bisa dapat 300.000 bilang. Aduh, 300.000 luar biasa. Tapi rupanya nggak tahu itu apakah masih ada anggaran untuk, karena itu kan dari anggaran Bank Dunia ya. Tapi rupanya sepertinya sudah terbagi lah. Tapi ya siapa tahu ada tambahan lah, kita berharap itu, karena memang masyarakat mengharapkan ya, itu. Ya, apalagi yang maaf gitu ya, yang jaraknya dari tempat kita ini, kantor itu saja bisa sampai 5 jam, 6 jam perjalanan gitu kan.
Kalau mereka harus datang dengan biaya sendiri, berapa duit habis gitu. Betul, Pak. Ya, berapa duit habis. Itu baru transportnya. Kalau pemohon namanya kan mau urus minimal 3 kali datang ke BPN. Satu, pertama dia datang hanya untuk bertanya persyaratan apa. Yang kedua dia datang untuk nyerahin dokumen itu, daftar. Yang ketiga dia datang udah 3 kali jalan dia. Udah hanya untuk kesini. Itu udah habis berapa juta. Iya, betul. Makanya yang begini-begini saya pikir hanya dengan program PTSL bisa kita sentuh mereka lah, supaya biar mereka merasakan juga bahwa Indonesia itu sudah merdeka gitu. Oke, Pak. Tadi kan Bapak bilang nih, Pak, masih banyak tanah-tanah di Garut yang belum tersertifikatkan ya, Pak? Masih. Itu kalau bicara data yang kita sudah sertifikatkan belum 60%. Belum 60%. Bicara data ya, karena jumlah bidang tanah di Garut ini kurang lebih 1,3 juta. 1,3 juta banyak juga ya, Pak. 1,3 juta. Seluruh Garut ya, Pak ya? Ya, seluruh Garut. Estimasi bidang tanah 1,3 juta dan yang sertifikat itu baru 550.000, jadi masih berapa persen? Masih banyak. Tapi kalau yang pemetanya sih agak lumayan sih, sudah masuk ke 60% yang sudah dipetakan, jadi masih ada 40%, jadi masih kalau saya estimasi tadi sekitar 600-an ribu bidang tanah yang belum terpetakan. Artinya apa? Kalau bicara program pemerintah bahwa 2025 semua bidang tanah di Indonesia sudah terpetakan, maka harusnya 2024 itu 300.000, 2025 juga 300.000. Tapi itu kan agak berat-berat juga karena keterbatasan anggaran kita kan di kementerian juga kan, ya karena masih banyak juga yang lain kan, bukan hanya itu gitu. Tapi ya saya yakinlah kalau program di sini masih terbuka lah peluang untuk bidang-bidang tanah, masih ada bidang-bidang lah. Kemarin waktu Pak Menteri, Pak Sekjen kesini kan saya sempat sampaikan juga tuh, kok bisa begini Pak Kakan? Saya bilang bidang tanah di sini masih banyak Pak Sekjen gitu. Mau nggak 300.000? Oh siap Pak Sekjen, gue bilang kan, tapi jangan tahun ini, gue bilang tahun depan, gue bilang ya. Makanya kemarin saya bersurat minta 300.000 gitu. Luar biasa nih Pak Kakan, ini semangatnya luar biasa banget nih. Ya, kita memang harus sentuh juga teman-teman itu biar semangat, karena ini program pemerintah ya. PTSL ini betul-betul terasakan manfaatnya bagaimana bagi orang-orang yang tadi saya bilang apalagi yang jauh sana gitu kan. Di samping itu juga ya kita harus doktrin teman-teman kantor sendiri lah, lingkungan kita sendiri, bahwa ini kesempatan kita beribadah. Karena PTSL ini tinggal berapa tahun lagi, nanti juga nggak ada. Jadi siapa tahu yang goresan tangan kita gitu, dia bisa meningkatkan taraf hidupnya, ya itulah amal pahala insya Allah buat kita gitu kan. Ya makanya banyak bidang tanah yang disertifikatkan lewat PTSL, ya banyak juga pahala ya kalau hitung pahala kan. Iya betul, Pak. Nah Pak Kakan, boleh dong Pak kasih himbauan nih buat masyarakat biar semakin semangat nih Pak untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor tanahan Kabupaten Garut. Boleh Pak, silakan ya. Jadi saran saya gitu ya, bahwa persoalan-persoalan tanah ke depan itu semakin tanah itu nilai tanah semakin mahal. Oleh karena itu potensi masalah juga semakin tinggi. Satu-satunya cara bagaimana menghindari persoalan-persoalan itu, ya pertama harus ada pengamanan secara fisik maupun secara yuridis. Secara fisik bagaimana? Mereka harus menjaga tanah itu, jaga batas-batasnya, patok tanah batasnya dijaga, dipiara, jangan diterlantarkan gitu. Dan bagaimana pengamanan secara yuridis? Ya mereka urus sertifikatnya, dokumen kepemilikan yang punya kepastian hukum supaya ada perlindungan hukum. Tidak ada jalan lain, hanya sertifikat hak atas tanah. Kayak gitu aja. Ya. Terima kasih Pak Kakak. Makasih sama-sama. Makasih udah tahu jauh-jauh loh. Aduh senang sekali saya dikunjungi para bidadari dari Kanwil. Makasih. Iya, thank you. Pak. Nah Sobat BPN, semoga bingkai pertanahan on the spot ini bermanfaat ya buat Sobat BPN. Iya, terutama untuk edisi yang on the spot ini ya, kita datang langsung ke desa-desa. Luar biasa. Terima kasih sudah datang sampai ke desa-desa. Jangan lupa subscribe ya di YouTube kita, dan jangan lupa komen juga nih. Habis ini kita harus kemana nih? Kantor tanahan mana yang harus kita datengin? Oke, Sobat BPN, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.